Pulau Kelapa merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Meski secara administratif bagian dari DKI Jakarta, penduduk Pulau Kelapa hidup terpisah dari daratan utama ibu kota. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, Pulau Kelapa memiliki karakter masyarakat pesisir yang kental. Hampir sebagian besar penduduk Pulau Kelapa menggantungkan hidup dari sektor kelautan, khususnya sebagai nelayan. Setiap hari laut menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis tersebut, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Pulau Kelapa menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. SPBG menyalurkan program MBG kepada para penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil hingga ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat SPBG Pulau Kelapa telah melayani sebanyak hampir 2.000 penerima manfaat. Untuk saat ini melayani 1.945 penerima manfaat ini, saya memakai 35 orang relawan. Terdiri dari tim pembersihan, dari tim awal dulu Bang, tim persiapan, tim produksi, pembersihan, lalu tim distribusi dan tim untuk mencuci ombrengnya Bang. Peran ahli gizi menjadi kunci dalam memastikan program MBG benar-benar layak dan memberikan manfaat optimal bagi para penerima. Sejak tahap perencanaan, ahli gizi terlibat dalam penentuan menu agar sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok sasaran. Tak hanya menentukan jenis makanan, ahli gizi juga mengatur komposisi dan asupan gizi secara tepat. Perhitungan ini dilakukan untuk memastikan kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral terpenuhi sesuai standar gizi. Ahli gizi juga memastikan bahan makanan yang digunakan aman dan berkualitas, serta proses pengolahan dilakukan sesuai kaidah higienis. Pengawasan ini penting untuk mencegah mutu makanan, sekaligus mencegah risiko gangguan kesehatan. Untuk SD, PAUD itu 25-20% makanan per hari yang mereka konsumsi. Untuk peran B3 itu ibu hamil, ibu menyusui 35% takarannya per hari untuk mereka yang konsumsi. Untuk siklus menu, kita menggunakan siklus menu 20 hari, di mana siklus itu berputar, menentukan menunya sudah kami sediakan sesuai standar kami yang sudah ada kami lakukan, yaitu 20 hari itu berputar aja dari Senin sampai Senin lagi, itu menunya berbeda. Seperti itu, dari contohnya nasi goreng, itu nggak bakal ketemu lagi nasi goreng di hari minggu depannya, dengan menu yang berbeda lagi dan bervariasi, seperti itu. Rancangan menu tersebut diwujudkan oleh koki atau chef yang bertugas di dapur SPBG. Chef memastikan setiap hidangan diolah sesuai standar resep yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kandungan gizi yang sudah dihitung oleh ahli gizi. Tak hanya soal rasa, chef juga memperhatikan teknik pengolahan makanan agar tetap higienis, aman, dan menarik bagi anak-anak. Kolaborasi antara ahli gizi dan koki ini menjadi kunci sukses pelayanan MBG. Dengan perhitungan yang tepat dan pengolahan yang benar, makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga layak, aman bagi penerima manfaat. Mulai beroperasi sejak 15 September 2025, SPBG Pulau Kelapa memiliki 35 relawan. Mayoritas relawan merupakan warga Pulau Kelapa dan sebagian lainnya dari Pulau Harapan. Mekanisme perekrutan ini memperhatikan pemberdayaan ekonomi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja bagi warga setempat. Seenggaknya saya dapat lapangan pekerjaan, tidak seperti biasanya, mendorong perekonomian saya juga. Terus juga banyak juga seperti anak saya juga meringankan biaya. Saya sebagai nelayan. Seenggaknya buat saudara-saudara saya juga, keluarga saya juga, banyak juga dapat asupan gizi semacam di sekolah. Lebih meringankan biaya juga. Ya ke situlah sekiranya yang tadinya sekolahnya nggak semangat, menjadi semangat. Berada di bawah Yayasan Nur Cahaya Lestari, SPBG Pulau Kelapa menggandeng pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan. Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi warga setempat sekaligus mengurangi ketergantungan distribusi dari Jakarta. Menurut saya bukan hanya di lingkungan kita, kapal pengangkut, terus di pelabuhan
yang biasanya cuma bongkar barang dikit, sekarang sudah ada tambahan bongkaran. Terus kalau di pertanian juga terbantu dari semua petani-petani padi, petani sayuran, buah, dan juga para pedagang. Yang sebelum-sebelumnya mereka lariin ke pasar, sekarang untuk melayani MBG dan seluruh MBG aja sudah merupakan suatu yang sangat menjanjikan gitu. Setelah melewati proses pengolahan dan pengemasan, makan bergizi gratis didistribusikan langsung kepada penerima manfaat. Di pulau dengan akses terbatas untuk kendaraan bermotor, pendistribusian MBG dilakukan menggunakan gerobak dorong. MBG yang telah dikemas rapi dalam ompreng dimasukkan satu persatu ke dalam gerobak sebelum diantarkan ke sekolah maupun posyandu. Cara ini dipilih agar distribusi tetap efisien dan menjangkau seluruh wilayah pulau dengan aman. Guna menjangkau penerima manfaat yang berada di pulau kecil di sekitar Pulau Kelapa, distribusi harus menggunakan perahu. Perubahan cuaca yang cepat, gelombang tinggi, hingga jarak antar pulau menjadi tantangan sehari-hari relawan yang bertugas mendistribusikan MBG. Dalam beberapa kondisi, perahu harus menunggu air tenang sebelum berangkat. Sementara petugas memastikan waktu tempuh tetap memungkinkan makanan tiba dalam kondisi layak konsumsi. Ya, kebetulan di Pulau Kelapa ini kami juga melayani penerima manfaat dari beda pulau. Itu bisa disebut Pulau Kelapa II, dan jumlah penerima manfaat di sana terdiri dari 77, dan itu juga setengahnya terdiri dari siswa PAUD dan sisanya dari B3-nya, Pak. SPPG Pulau Kelapa mengoperasikan total 10 unit gerobak dengan kapasitas 180 ompreng di setiap gerobak. Dengan sistem ini, ribuan porsi MBG dapat disalurkan setiap hari secara merata dan tepat waktu. Meski di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis, manfaat program MBG sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bagi anak-anak, asupan makanan bergizi yang dikonsumsi secara rutin diharapkan membantu meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta mencegah risiko kekurangan gizi dan stunting. Mantap, the best. Makanannya enak, sekolah nggak bawa nasi lagi, MBG-nya enak-enak, terus terima kasih Pak Presiden, MBG the best. Prabowo the best. Bagi para orang tua siswa di Pulau Kelapa, program MBG sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari anak mereka. Asupan makanan yang lebih terjaga membuat orang tua merasa lebih tenang. Selain itu, sejak mendapat MBG, sang anak menjadi lebih jarang sakit dan terlihat aktif dalam beraktivitas di rumah maupun di sekolah. Para orang tua berharap program MBG dapat terus berlanjut. Tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, pembagian MBG berdampak positif pada kesehatan dan masa depan anak-anak mereka. Alhamdulillah ya, program MBG dari Pak Prabowo alhamdulillah sangat membantu kita, mengurangi jajan anak kita, makanan juga sehat-sehat, ada susu macam-macam ya, ada sayur, ada buah-buahan lengkap deh, pokoknya bergizi. Anak-anak juga nggak jajan sembarangan di luar ya, udah dapat makanan gratis, sehat, bergizi, nggak gampang sakit perut juga. Dampak positif program MBG juga dirasakan oleh pihak sekolah. Program ini dinilai berdampak pada meningkatnya konsentrasi belajar siswa karena kebutuhan gizi yang terpenuhi. Selain itu, tingkat kehadiran siswa juga turut meningkat dan kasus bolos sekolah jauh berkurang. Pihak sekolah mendukung keberlanjutan program MBG. Tidak hanya membantu menjaga kesehatan anak, program ini juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan semangat anak untuk bersekolah. Dampak dari MBG ini luar biasa ya, untuk baru beberapa bulan ini anak-anak lebih antusias belajar,
Kemudian yang paling penting, lingkungan di sekolah kita sudah berkurang sampah karena anak-anak tidak banyak yang jajan di luar. Mereka bawa tumbler, bawa box makan. Jadi kalau tidak banyak jajan di luar. Mereka habis makan sudah kenyang, terus minum air yang dibawa dari rumah karena bawa tumbler. Jadi ya sampah itu berkurang banyak. Sementara itu, bagi ibu hamil dan menyusui, program MBG berperan penting dalam menjaga kecukupan nutrisi. Pemenuhan gizi yang baik berdampak langsung pada kesehatan sang ibu, sekaligus memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin serta bayi berjalan optimal. Biasanya kalau snack ya, kalau talkback itu dapatnya susu, roma kelapa, biskuit, terus telur rebus sama buah jeruk. Udah itu aja. Setiap hari dapat? Dapat, iya. Tapi terkadang bergilir. Satu hari dapat nasi, besoknya dapat snack. Apalagi kan kayak kita kan busui nih, saya kan terus melancarkan ASI juga ke satu untuk buah atau sayuran, makanan-makanan yang bergizi begitu. Distribusi makanan bergizi gratis di wilayah Kepulauan Seribu menjadi bukti bahwa jarak, laut, dan tantangan geografis bukan alasan untuk mengabaikan pemenuhan gizi. Setiap anak, dimanapun mereka berada, berhak mendapatkan asupan gizi yang cukup sebagai fondasi masa depan bangsa. Dari dapur, ke laut, hingga ke ruang-ruang kelas di pulau, makan bergizi gratis hadir sebagai janji yang ditepati. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Post TV, Kepulauan Seribu.